Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar materi di kelas 11 pada semester 1, yaitu tentang termokimia. Oke, untuk mengetahui apa itu termokimia dan apa saja hal-hal yang berhubungan dengan termokimia, sebelumnya teman-teman perhatikan gambar berikut ya. Oke, di sini ada gambar tumbuhan yang disinari dengan sinar matahari. Oke teman-teman, kita semua tahu bahwa tumbuhan dengan bantuan sinar matahari dapat melakukan suatu reaksi kimia yang kita kenal dengan reaksi fotosintesis. Nah, fotosintesis ini tentunya memerlukan energi berupa sinar matahari. Nah, ini juga akan kita pelajari di termokimia. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita, di mana terdapat konsep kimia dalam reaksi ini. Yang kedua, teman-teman, ada gambar sepeda motor. Agar sepeda motor ini dapat berjalan, tentu saja mesinnya harus hidup ya. Dan untuk menjalankan mesin pada kendaraan bermotor digunakan bahan bakar yang kita kenal dengan bensin. Nah, di sini terjadi reaksi yang menghasilkan energi. Nah, ini juga akan kita pelajari di materi termokimia. Gambar selanjutnya adalah kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar tentu saja nanti di sekelilingnya itu akan terasa panas ya teman-teman. Nah, ini juga berhubungan dengan yang akan kita pelajari, yaitu termokimia. Oke teman-teman, apa saja sih yang mau kita pelajari dari bab termokimia ini? Yang pertama adalah pengertian dari termokimia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan belajar istilah yang sangat dekat dengan termokimia, yaitu sistem dan lingkungan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai entalpi. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, kita menuju ke yang pertama, yaitu pengertian termokimia. Apa sih termokimia itu? Ya, jadi termokimia itu terdiri dari dua kata ya. Berasal dari kata termo, yaitu panas, dan kimia. Nah, kimia di sini adalah yang berhubungan dengan reaksi kimia. Sehingga termokimia dapat kita definisikan sebagai ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Oke, kemudian ketika kita belajar termokimia, kita akan selalu berhadapan dengan istilah sistem dan lingkungan. Oke, apa sih sistem itu? Jadi sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Nah, karena di sini kita bicara tentang reaksi kimia, maka sistem yang dimaksud dalam reaksi kimia adalah reaktan dan produk. Ya, jadi di luar reaktan dan produk itu kita sebut dengan lingkungan. Nah, teman-teman, sistem ini dibedakan menjadi 3, teman-teman. Ada yang namanya sistem terbuka, ada yang namanya sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Teman-teman silahkan perhatikan gambar ini. Jadi yang pertama, ada suatu gelas kimia yang diisi dengan ini katakanlah kopi yang dilarutkan dalam air panas. Nah, karena gelas kimianya ini terbuka, maka sistem ini kita sebut dengan sistem terbuka. Oke, sehingga pengertiannya adalah sistem terbuka merupakan sistem di mana dapat terjadi perpindahan materi dan terjadi perpindahan energi ke lingkungan. Jadi teman-teman, ini kan panas ya, jadi larutan kopi yang dipanaskan ini larutannya kan panas. Nah, panas ini dapat berpindah, uap airnya berpindah dari sistem, dari dalam gelas ini keluar. Nah, selain uap air yang berpindah, ada juga panas ya. Panas yang dari larutan itu kan kalau kita rasakan tangan kita memegang gelasnya itu kan terasa panas. Nah, itu ada
yang namanya perpindahan energi, gitu ya. Sehingga sekali lagi bahwa sistem terbuka adalah sistem di mana terjadi perpindahan energi dan materi ke lingkungan. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Contohnya adalah pada gambar yang tengah ini. Ini ada Erlenmeyer yang diisi dengan isinya sama, kopi yang dilarutkan dalam air panas, tetapi bedanya adalah di sini. Jadi ini Erlenmeyernya diberi tutup. Sehingga kalau Erlenmeyernya ini diberi tutup, maka tidak akan terjadi perpindahan materi. Karena semuanya terperangkap di sini ya, uap airnya terperangkap di sini. Jadi tidak ada perpindahan materi, tetapi energinya itu bisa berpindah. Artinya panas yang ada di dalam air larutan itu bisa kita rasakan ketika kita memegang Erlenmeyer itu. Oke, sehingga sistem tertutup adalah sistem di mana dapat terjadi perpindahan energi namun tidak terjadi perpindahan materi. Gitu ya. Oke. Kemudian sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Contohnya adalah gambar termos ini ya. Jadi ini adalah contoh dari sistem terisolasi. Nah, ketika teman-teman memasukkan air panas ke dalam termos, kira-kira ketika tangan teman-teman memegang termos, apakah termosnya terasa panas? Tidak ya. Kemudian apakah uap air yang dari air panas tadi bisa keluar? Tidak juga. Nah, jadi sistem terisolasi itu adalah sistem di mana tidak dapat terjadi perpindahan materi dan juga tidak dapat terjadi perpindahan energi ke lingkungan. Oke, jadi itu tadi bedanya ya. Kemudian kita akan belajar mengenai lingkungan. Kalau tadi sistem sudah, sekarang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ya. Jadi kalau misalkan kita mereaksikan sesuatu di dalam gelas beker, maka reaktan dan produknya itu adalah sistem. Sementara sesuatu yang di luar sistem itu kita sebut lingkungan. Ya, bisa udara luar gitu ya, bisa tangan kita, itu disebut dengan lingkungan. Oke, teman-teman perhatikan gambar ini. Antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan kalor atau perpindahan energi. Kalor atau energi itu dapat berpindah dari lingkungan ke sistem ya, atau dapat juga berpindah dari sistem ke lingkungan gitu ya. Jadi oke, kemudian teman-teman kita akan belajar apa itu entalpi. Nah, mungkin istilah entalpi ini baru pertama kali teman-teman kenal. Oke, apa sih yang dimaksud dengan entalpi? Jadi entalpi itu adalah energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Nah, entalpi ini teman-teman kita tidak bisa mengukur entalpi. Nah, yang dapat kita ukur adalah perubahan entalpi. Sehingga disimbolkan dengan delta H. Karena yang bisa diukur adalah perubahannya. Nah, bagaimana menghitung perubahan entalpi? Jadi rumusnya delta H sama dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Lalu kemudian perubahan entalpi itu dapat menunjukkan banyaknya kalor yang diserap maupun dilepas dalam suatu reaksi kimia. Oke, untuk lebih memahaminya kita ke bagian selanjutnya ya. Oke, yang keempat kita akan belajar mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama kita akan belajar reaksi eksoterm. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi eksoterm? Jadi ini dari kata exo ya. Exo itu kan X keluar ya. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi di mana sistem melepas kalor atau melepas panas ya. Sementara reaksi endoterm adalah reaksi di mana sistem menerima panas atau menerima kalor. Nah, bagaimana bedanya? Kita lihat diagram energinya. Untuk reaksi eksoterm, diagram energinya adalah seperti ini. Jadi karena melepas kalor sehingga
energinya produk itu lebih rendah dibandingkan dengan energinya reaktan. Oke teman-teman, silahkan perhatikan diagram ini. Jadi R ini maksudnya adalah reaktan, sementara P ini adalah produk. Ya, kalau suatu reaksi itu melepas kalor, maka diagramnya akan seperti ini. Nah, ini di atas ini namanya adalah energi aktivasi ya. Jadi ini sekian, ini energi aktivasi. Oke. Nah, teman-teman, kita mau menghitung delta H-nya atau perubahan entalpinya, sehingga kita bisa aja menghitungnya dengan cara menghitung H produk dikurangi dengan H reaktan ya, sesuai dengan rumus yang tadi, sehingga delta H-nya adalah yang ini teman-teman ya. Ini adalah delta H-nya. Nah, seperti ini. H produk min H reaktan. Nah, karena H produknya ini lebih kecil ya, ini kan energi ke atas kan semakin besar. Karena H produknya lebih kecil daripada H reaktan, maka ini nanti hasilnya pasti negatif. Sehingga untuk reaksi eksoterm kita bisa menyimpulkan bahwa delta H-nya nilainya adalah negatif ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi endoterm. Kita lihat diagram energi pada reaksi endoterm adalah seperti ini teman-teman, dimana reaksi ini menerima kalor ya, atau menerima energi, sehingga sehingga H produknya itu nilainya lebih besar daripada H reaktan. Nah, delta H-nya itu sekian ya. Nah, ini adalah nilai delta H-nya. Delta H sama dengan H produk min H reaktan. Nah, karena nilai H produknya ini lebih besar daripada H reaktan, otomatis delta H-nya nilainya gimana? Positif ya. Ya, oke. Sehingga reaksi endoterm itu cirinya adalah delta H-nya bernilai positif. Itu ya teman-teman. Jadi reaksi itu menerima kalor. Oke, kemudian cara penulisan. Nah, contoh dari reaksi eksoterm adalah ini ya, pembentukan apa? NH3. Jadi ada 3H2 plus N2 menjadi 2NH3. Ini delta H-nya adalah negatif. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nilainya, nilainya adalah minus 92 kilojoule. Jadi teman-teman, ini disebut dengan persamaan termokimia. Yang ini ya. Jadi ini semuanya ini disebut dengan persamaan termokimia. Untuk reaksi eksoterm, delta H-nya harus negatif gitu ya. Kemudian kalau untuk reaksi endoterm, contoh reaksinya apa? Contoh reaksinya adalah ya tinggal ini dibalik aja. Berarti peruraian atau penguraian NH3 menjadi H2 dan N2. Ini nilai delta H-nya adalah positif ya. Positif 92 kilojoule. Nah, persamaan termokimia dari peruraian NH3 itu seperti ini ya. Jadi persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang terdapat keterangan apa tadi? Delta H. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kita kali ini. Nanti insya Allah di bagian 2 akan kita lanjutkan mengenai termokimia, tetapi untuk subbab yang selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semangat belajar selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.